سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عديم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يترف بأهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين يدي ذلك كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا وارزقنا
كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنشر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Ikuti bersama-sama. Ilahal wara sahil ala kulli man qara tasanifa haddadil ula ma ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatil kubra wa ahsin lahul qira wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa anishhu idha ma ta'athara wa hab ya waliyal khair unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisanatikum muttasil ila al-imam qutbi da'wah wal irsyad wal ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fid darini amin. Ila an qala faqad tabayyana wattadha bima dhakarnah annahu la 'udra wa la rukhsata lil ulama'i bid-dini fi tarki ad-da'wati ila Allah wa badlin nasihati lil muslimin wa ta'rifihim bima yajibu min ta'atillah wajtinabi ma'asihi wa annahu la 'udra wa la hujjata li ahli al-jahli fi tarki al-qabul minhum wal istijabati lahum wal akhdhi anhum bal 'alayhim an yatlubu dhalika wa yahrusu 'alayhi wa yuqaddimuhu ala kulli shuhlin wa muhimmin min muhimmati ma'ashihim fa in qassaru fi talabi dhalika wa sa'yi lahu lam yas'il ulama'u bid-din wad-du'atu ila sabilillahi rabbil alamin an yaskutu kama sakatu wa yatruku kama taraku fayakunu sawa'an fil ida'ati wal ihmali wat tahawuni bihaqqillahil kabiril muta'ali. Faqad tabayyana wattadha bima dzakarnah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad berkata, dan sungguh telah jelas apa-apa yang kami telah sebutkan, annahu la 'udra wa la rukhsata lil ulama'i bid-din fi tarki ad-da'wati ila Allah wa badlin nasihati lil muslimin wa ta'rifihim bima yajibu min ta'atillah wa jitinabi ma'asih. Sudah jelas apa-apa yang kami sebutkan di depan, bahwasanya tidak ada udzur, tidak ada alasan, tidak ada keringanan untuk para ulama ahli agama di dalam meninggalkan dakwah ilallah, mengajak masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, melajari kaum muslimin dengan apa-apa yang wajib mereka ketahui daripada taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi seorang alim, tidak ada alasan bagi seorang ulama, tidak ada alasan bagi seorang guru, tidak ada alasan bagi seorang santri yang sudah mendapatkan ilmu untuk meninggalkan dakwah ilallah. Seorang ulama tidak ada alasan untuk kada berdakwah.
Seorang guru tidak ada alasan, tidak ada udzur untuk tidak mengajak masyarakat kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi seorang guru untuk meninggalkan nasihat kepada kaum muslimin dan melajari kaum muslimin dengan apa-apa yang wajib mereka ketahui, yaitu taat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la udra wa la hujjata li ahli al-jahli fi tarkil qabuli minhum, dan juga sesungguhnya tidak ada alasan, tidak ada udzur, tidak ada dalil, tidak ada hujjah bagi seseorang yang awam, seseorang yang jahil, seseorang yang kada berisi ilmu di dalam meninggalkan menerima nasihat atau dakwah daripada para ulama. Ulama kada ada alasan untuk meninggalkan dakwah. Guru tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan ilmunya. Guru tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari selama di pesantren. Tidak ada alasan bagi seorang ustadz, bagi seorang guru, seorang muallim untuk tidak mengajarkan ilmunya. Begitu juga tidak ada alasan bagi seorang awam, kita masyarakat awam, tidak ada alasan untuk tidak menerima dakwah para ulama. Tidak ada alasan untuk tidak menerima nasihat daripada para ulama, dakwahnya daripada para ulama. Jadi yang alim tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan ilmunya. Yang kita orang yang kada alim tidak ada alasan untuk tidak menerima ajakan daripada para orang alim. Kalau sama-sama paham kan nyaman. Yang alim paham melajari masyarakat, mengajak masyarakat, ayo kita ngaji bersama. Yang masyarakat juga menerima ajakan para ulama, para orang-orang alim. Dan memang seperti itu, tidak ada alasan. Wal istijabati lahum, dan mengiyakan ajakan mereka. Wal akhdi anhum, dan mengambil ilmu dari para ulama. Jadi orang-orang awam seperti kita yang kada alim, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima ajakan para ulama, dakwah para ulama, majlis para ulama, pengajian para ulama, nasihat para ulama. Bal alaihim an yatlubu dzalik. Bahkan bagi kita orang-orang yang kada alim, wajib mencari di mana ada pengajian, wajib mencari di mana ada guru menyampaikan nasihat, di mana ada guru menyampaikan ilmu, di mana ada guru membuka majelis. Maka kita harus mendatangi mereka, belajar dari mereka, dan wayahrusu alaih, dan benar-benar kita ini ambisi untuk mendapatkan ilmu dari para ulama. Kita yang kada alim seperti itu. Kita yang kada alim harus seperti itu. Bahkan wa yuqaddimuhu ala kulli syughulin wa muhimmin min muhimmati ma'ashihim. Bahkan kita yang kada alim ini, kita yang lain ulama ini, kita harus mendahulukan yang namanya urusan thalabul ilm, mencari ilmu. Yang namanya kita ini belajar, harus kita dahulukan daripada kesibukan-kesibukan kita yang lainnya. Kesibukan-kesibukan yang lainnya, muhimmati ma'ashihim, itu kesibukan-kesibukan yang masalah ma'isyah, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah dagang, masalah ini, masalah itu. Jadi mencari nafkah itu penting. Menjemput rezeki dari Allah itu penting. Kita berisi istri, berisi anak, maka kita wajib untuk mencari nafkah. Ke pasar, ke kebun, ke beruh, ke sawah. Itu penting seperti itu. Tapi harus kita dahulukan yang namanya apa? Yang namanya menerima dakwah daripada para ulama. Kalau di kampung sudah ada majelis, ayo kita hadir. Kalau di kampung ada majelis, ayo kita hadir. Di kampung pian ada pengajian, ayo pian hadir. Malam kok pian kada ada kegiatan, cari majelis malam ini, majelis di mana? Malam esok pian kada ada auran, dicari mana? Cari majelis di mana? Itu memang seperti itu. Utamakan yang namanya thalabul ilm, dakwah, menerima dakwah daripada para ulama, yang ulamanya harus melajarkan ilmunya. Yang kita lain ulama harus menyambut ajakan para ulama dengan sambutan yang hangat. Itu seperti itu.
Kita harus nomor duakan tuh urusan ma'isyah, urusan ekonomi, urusan nafkah, urusan duniawi kita nomor duakan. Ini urusan dakwah, ayo kita besar-besarkan. Kayak majelis seperti ini, kalau pian kada hadir, ya ulun mau menyampaikan ke siapa? Maka kita mempraktikkan isi daripada kitab ini. Ulun yang menyampaikan, pian menerima. Kita sama-sama dakwah. Adapun masalah pahala, mungkin yang duduk paling belakang itu paling besar pahalanya. Karena ikhlas menghadiri majelis ini tidak ada apa-apa, niat apa-apa kecuali ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang seperti ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi kalau ada seorang habib, ada seorang ustadz, ada seorang guru, ada seorang muallim mengajak kita untuk hadir majelis, itu bukan niat mereka untuk membesarkan majelis mereka, tapi niat mereka ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kita duduk seperti ini, siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling senang? Siapa yang paling bahagia dengan duduknya kita pada sore hari ini? Tidak lain adalah sahibus syafa'ah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini berarti menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ulun baca kitab cucunya daripada Nabi Muhammad, kita membaca kitab Ad-Da'watut Tamah karangan Al-Imam Haddad, yang mana beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan dikisahkan beliau ini sering berkumpul dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yaqdah. Kalau mimpi sudah tidak diragukan lagi. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi ini berkah. Dan memang seharusnya kita orang awam ini, ayo kita ramaikan kampung kita dengan majelis. Senang kita. Setiap kampung ada majelis. Malam ini di kampung ini, malam ini di kampung ini, malam ini di kampung ini, indah. Tidak usah kita ini tengkar gara-gara majelis. Majelis itu kada baik, majelis ini yang baik. Kada, semua majelis yang penting sambung kepada Rasulullah, maka semuanya adalah majelisul khair, majelis kebaikan. Ayo kita ramaikan. Nabi Muhammad sangat senang dengan adanya majelis-majelis seperti ini. Dan semoga kita semuanya tercatat sebagai umat yang membahagiakan hati Nabi Muhammad, sehingga kelak kita akan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad. Amin. Ini harapan kita. Makanya di sini seharusnya kita ini malah semangat. Ayo semangat. Semangat di dalam apa? Di dalam mencari ilmu. Semangat di dalam menghidup-hidupkan ilmu. Makanya kita berusaha, ulun berusaha. Walaupun ulun belajar sama santri ba'da subuh setiap hari, kita live-kan di Facebook, kita live-kan di radio, kita live-kan di YouTube. Ini agar apa? Agar orang itu bisa banyak yang merasakan, ikut menikmati apa yang kita pelajari. Setiap malam kalau ulun kada ada kegiatan, baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Manhajus Sawi, baca kitab Fathul Mu'in, kita live-kan agar orang itu menikmati. Kita tidak mencari apa-apa, yang kita cari adalah bagaimana Rasulullah tersenyum, dan yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan kita hadir setiap hari Senin di sini, niat kita tidak lain ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Rasulullah senang dengan apa yang kita lakukan, dan kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan kita harus mengutamakan wa yuqaddimuhu ala kulli syuhlin. Kita harus mengutamakan majelis, mengutamakan dakwah, mengutamakan berjuang untuk agama Allah atas apa? Mengutamakan atas kesibukan-kesibukan yang lainnya. Urusan misalkan sawah penting, kebun penting, toko penting, pasar kita penting, toko kita penting. Tapi urusan agama Allah itu jauh lebih penting, terutama dakwah. Kita sama-sama dakwah. Pian hadir ke sini sama-sama dakwah. Mungkin gara-gara pian hadir, tetangga pian umpat hadir. Yang berisi mobil, gara-gara berisi mobil, ayo ngajak tetangga-tetangga, ayo tetangga-tetanggaku, ayo kita hadir majelis. Ayo kita hadir, akhirnya pian gratisi itu tetangga-tetangga pian. Nah ini, jadi akhirnya dengan sebab pian banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berisi kendaraan, makanya ulun tulis, jadikan sepeda motor pian, jadikan motor pian, mobil pian sebagai buruk yang mengantarkan pian menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu
wa taala. Dan juga di sini dikatakan fa in qassaru fi talabi dzalika wa sa'i lahu. Kalau misalkan para orang-orang awam itu tidak menerima dakwah para ulama, masyarakat tidak menerima dakwah para ulama, umat tidak menerima dakwahnya para guru, para ulama dakwah kada diterima, buka majelis kada diherani misalkan, maka lam yasi' al-ulama'u bid-din wa du'atu ila sabilillahi rabbil alamin an yaskutu kama sakatu. Maka orang para ulama dan para pendakwah itu mereka tidak ada kesempatan atau tidak boleh an yaskutu kama sakatu. Mereka diam seperti diamnya para masyarakat. Kada boleh. Kalau orang awam itu diam, maka ulamanya jangan ikut diam. Kalau masyarakat itu kok kada menerima dakwah para ulama, maka ulamanya jangan diam. Makanya tugas para ulama itu yang penting menyampaikan. Jangan diam. Kalau misalkan pian misalkan dakwah berjuang di kampung pian membuka misalkan majelis maulid malam Senin kah, malam Selasa, malam Rabu atau malam Jumat kah. Kemudian tidak ada masyarakat sekitar langgar itu yang hadir. Tidak ada sekitar masjid, tidak ada yang hadir. Ya sudah, yang penting mereka diam, pian jangan diam. Pian-pian yang ngurusi masjid, ngurusi langgar, ayo hidupkan masjid-masjid kita. Maulah jadwal. Malam Senin bermaulid, berhabsyi. Malam Jumat berburdah. Jadwalkan. Hadir kada ada yang hadir, kada ada yang hadir masyarakat sekitar, yang penting pian baca. Sambil pian doakan orang-orang sekitar masjid, sekitar langgar pian, semoga mereka kebuka hati, dapat hidayah dari Allah sehingga mereka bisa hadir di majelis yang pian buka, yaitu majelis maulid atau majelis burdah. Ini harus seperti itu. Kita para pejuang, kita para ulama, yang para ulamanya, para muallim, para ustadz, para guru, para pejuang-pejuang agama Allah, kalau masyarakat diam ketika kita ajak mereka cuek, ketika kita ajak berbuat baik mereka diam, maka kita jangan umpat diam. Ulama kada boleh diam, santri kada boleh diam, ustadz kada boleh diam, kada boleh diam, kada boleh. Para muallim, para guru kada boleh diam. Harus mikir kayak apa, ngajak masyarakat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ilmu kepada masyarakat kayak apapun caranya, diterima kada diterima, yang penting menyampaikan. Itu seperti itu. Au yatruku kama taraku. Kalau masyarakat sudah meninggalkan dakwah, ulamanya jangan meninggalkan dakwah. Kalau masyarakat sudah tidak mau berjuang untuk agama Allah, maka ulamanya jangan kada berjuang. Kalau orang awam, masyarakat sudah cuek dengan perjuangan agama Allah, maka kita orang-orang yang masih ada keinginan untuk berjuang, jangan diam. Ini masyarakat kita ini kebanyakan sudah cuek. Nafsi-nafsi, yang penting sugih seorang, yang penting bisa makan. Itu seperti itu kita ini. Masyarakat kita sebagian seperti itu, kita jangan diam. Ayo berjuang di kampung masing-masing. Berjuang di kampung masing-masing pian, apalagi yang lulusan pesantren, ayo kita berjuang. Apalagi yang faham ilmu agama, ayo kita berjuang. Pian diisi suara bagus, berjuang dengan suara pian. Pian berjuang dengan suara pian, buka majelis maulid di masjid parak rumah pian, di dekat rumah pian, di langgar pian baca burdah, atau pian bisa baca Al-Quran bagus, ajari ini anak-anak TPA, anak-anak kecil itu ajari. Artinya ayo, kalau masyarakat kita diam, maka kita jangan diam, kita harus bergerak. Taharraku fa inna fil harakati barakah. Taharrak fa inna fil harakati barakah, fa inna fil harakah barakah. Al harakah barakah. Pergerakan itu mengandung berkah. Pokok yang penting kita berjuang. Pian berjuang di kampung pian, kada sekarang nanti pasti ada yang melanjutkan. Kada sekarang nanti pasti ada yang umpat, pasti ada yang ikut. Itu seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Haddad, kalau umat itu diam, kok masyarakat awam itu diam, kita jangan diam. Kalau kita diam, masyarakat kita diam, kada mau berjuang,
kok kita umpat diam, fayakunu sawa fil idha'ah wal ihmal wat tahawuni bihaqqillahil kabiril muta'al. Kalau masyarakat sudah diam, kita pun diam, berarti kita sama yang kada alim, yang alim atau yang kada alim sama. Ulama dengan orang awamnya sama. Sama-sama di dalam menyia-nyiakan dakwah ilallah, sama-sama menyia-nyiakan yang namanya nasrul ilm dan meremehkan haknya Allah yang maha besar dan lagi maha luhur. Allah punya hak untuk disembah. Kalau masyarakat kita ini menyembah Allah tapi kada baik cara nyembahnya, ibadah masyarakat kita kok kurang benar, kok kita diem, berarti kita sama orang-orang awam itu sama. Maka dari itu, mari sama-sama kita niatkan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk agama? Hadirnya kita di majelis-majelis, pian hadir di majelis ini, hadir di majelis lain, hadir di majelis guru fulan, maka pian telah ikut andil dalam perjuangan, ikut andil dalam sebuah dakwah, ikut andil dalam menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kada bisa berjuang dengan ilmunya, dengan hartanya, yang kada bisa dengan hartanya, dengan tenaganya, yang kada bisa dengan tenaganya, dengan uangnya, dengan hartanya, dengan doanya, dengan apalah. Yang penting kita umpat berjuang, ikut andil dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu bantuan kita. Tapi ketika kita berusaha untuk membantu agama Allah, maka Allah pasti akan membantu kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian membantu agama Allah, maka Allah pasti akan membantu kalian. Jadi semoga dengan hadirnya kita di majelis ini atau di majelis-majelis yang lainnya, baik yang hadir sedikit atau yang banyak, baik yang hadir walaupun hanya 2 orang, pian baca Yasin dilanggar 2 orang, 3 orang, kada apa-apa. Semoga niat kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, niat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk berdakwah mengajak orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini dinilai oleh Allah dengan nilai yang baik dan semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan sebagaimana kita niat berjuang untuk agama Allah, menolong agama Allah. Semoga Allah menolong kita semuanya. Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah selesaikan masalah kita, dan semoga dengan berkat perjuangan kita untuk agama Allah ini, semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah dan nanti di padang mahsyar, karena kita selama hidup berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Semoga nanti di akhirat, di padang mahsyar, di saat-saat yang genting seperti itu, Nabi Muhammad akan menyenangkan kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafana salih fi mithli hadhihi qiraah. Al-Fatihah. Qala hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala fi akhiril kitab tsalis min kitabil amri bil ma'ruf. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, di akhir kitab yang ketiga daripada kitab yang membahas bab yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, beliau mengatakan i'lam anna kulla qa'idin fi baitihi aina makan. Sesungguhnya setiap orang yang duduk di rumahnya dimanapun mereka berada, falaysa khaliyan fi hadzal zaman an munkarin, maka dimanapun orang berada, dimanapun kita berada, maka tidak akan sepi dari perkara yang mungkar. Coba, pian tinggal di mana? Pasti di kampung itu ada kemungkaran. Kada usah kita di Mekah, Madinah, apakah di sana kada ada kemungkaran? Oh banyak, apalagi di kampung kita. Jadi dimanapun kita berada, itu pasti ada perkara yang mungkar. Tapi kemungkaran di Mekah itu enggak terang-terangan seperti di kampung kita. Tapi ada yang namanya kemungkaran, pasti ada. Dimanapun kita berada pasti ada kemungkaran. Min haitsu taqa'ud an irsyadin nas wa ta'limihim wa hamlihim 'alal ma'ruf, ya, daripada kita ini diam. Walaupun kita ini duduknya kita ini diam dari apa? Dari memberikan nasihat kepada masyarakat, kepada orang banyak, melajari mereka, membawa mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan. Fa aktsarun nas, maka
kebanyakan manusia sekarang jahiluna bisyar'i. Di mana-mana kebanyakan orang, di mana-mana kebanyakan manusia zaman sekarang itu mereka itu tidak faham tentang syariat. Misal fi syurutis shalah, fi syurutis shalah fil bilad, misalkan syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukunnya salat, itu banyak yang kada ngerti. Jadi luar biasa. Fa kaifa fil qura wal bawadi. Ini terjadi di kota-kota, bagaimana kalau di desa-desa, di kampung-kampung? Di kota-kota itu banyak orang yang kada paham tentang salat, kada paham tentang zakat, kada paham tentang puasa, apalagi di kampung. Wa minhum al-a'rab wal-aqrad, di antara mereka ada orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, ada orang-orang Kurdi, wa Turkmaniyah. Turkmaniyah itu bangsa yang sekarang itu Afghanistan, Turkmenistan, ya, daerah-daerah di Asia Tengah, bukan Asia Tenggara, Asia Tengah. Kemudian wasairi asnafil khalq, dan makhluk-makhluk atau orang-orang dan suku-suku yang lainnya. Jadi dimanapun kita berada, kata Imam Ghazali, dimanapun kita berada pasti di situ ada kemungkaran. Kemungkaran minimal apa? Kebodohan umat, kebodohan masyarakat sekitar tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang yang pendakwah, seorang guru, seorang muallim, dimanapun mereka berada, mereka bisa berjuang. Ulun pernah dinasihati Abah Ulun, ketika Ulun izin, Bah, dulu kan rencana mau ke Batam. Jarsidin, dimanapun ikam berada, maka berjuang. Dimanapun engkau berada, berjuang. Itu pesan Abah, dan sesuai dengan pesan guru-guru kami kayak itu juga. Aina ma kuntum, maka dakwah. Dimanapun kalian berada, dakwah. Dimanapun kalian berada, nasrul ilim, menyebarkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mahu kada. Makanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak berdakwah, untuk tidak berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masyarakat kita saat ini Masya Allah, yang hadir pada sore hari ini alhamdulillah sekian ratus, tapi yang kada hadir sekian puluh ribu. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Ada majelis yang hadir sampai 30 ribu misalkan, itu yang hadir 30 ribu, tapi yang kada hadir lebih daripada itu. Jadi kita jangan puas dengan banyaknya majelis yang hadir yang puluhan ribu dan sebagainya. Kenapa? Karena yang belum hadir itu jauh lebih banyak. Makanya terus kita berjuang dan berjuang. Wa wajibun an yakuna fi kulli masjidin wallahu alam bisawab. Jadi intinya kita harus sama-sama, kita kerjasama di dalam perjuangan, berjuang untuk menggapai ridha Allah, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang paling menyenangkan hati Nabi itu dakwah. Yang kedua adalah menyebarkan ilmu seperti ini, yang membaca maupun yang mendengarkan, pian yang mendengarkan, ulun yang berbicara, yang hadir semuanya, maka semuanya ini adalah orang-orang yang telah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dan semoga nanti ketika kita dalam keadaan sangat takut di padang mahsyar, Nabi Muhammad menyebut nama ulun, menyebut nama pian, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Dan semoga kita semuanya masuk dalam satu bendera, benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan semoga kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita membaca kitab Kaifa takunu ghaniyan ila an qala wa musyarakatan minni fi khidmatil ilm wa nasril fadilah. Kata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, beliau mengatakan, dan partisipasiku di dalam khidmah dengan ilmu, Jarsidin. Jadi ulama itu, guru ulama, mereka buka majelis ini memang pengen menjadi pelayan ilmu. Jadi Jarsidin, partisipasi atau keikutsertaanku di dalam khidmah kepada ilmu dan menyebarkan keutamaan, wa talaban litsawab wal ajri minallah, dan karena ingin mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala,
faqad jama'tu hadzal mu'allafal mubarak. Sungguh aku telah mengumpulkan karangan ini, karangan yang penuh berkah ini, wa auda'tu fihi nubdatan salihatan minal asbab allati yahsulu bihal ghina. Jadi bentuk daripada partisipasiku, keikutsertaanku di dalam khidmah kepada ilmu dan menyebarkan keutamaan-keutamaan, dan aku ingin mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, kata beliau, aku kumpulkan karangan yang namanya kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ini, dan aku sebutkan, aku tulis di dalamnya sebab-sebab orang bisa sugih. Jadi kitab ini nanti isinya sebab-sebab bagaimana orang bisa mendapatkan kekayaan. Wal mafatih allati tuftahu abwabuhu biidnillahi ta'ala, dan pintu-pintu kekayaan, pintu-pintu rizki dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita mengamalkan isi daripada kitab ini, maka kita akan mudah untuk menjadi orang yang sugih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kitab ini disebutkan sebab-sebab orang itu bisa sugih. Disebutkan juga pintu-pintu orang itu bisa sugih. Mimma thabata fi kitabillah au sunnati rasulih. Jadi diambil dari Sidin mengambil dari apa? Dari Al-Qur'an. Mengambil dari mana? Dari hadis Rasulullah. Au kalami wurrathihi rahimahullahu taala, atau diambil dari perkataan para pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Jadi kada usah khawatir. Ini kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, isinya itu adalah sebab-sebab sugih. Sebab-sebab yang bisa menjadi sebab orang itu sugih, kunci-kunci kekayaan, kunci-kunci rizki, yang mana beliau ambil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan ulama. Jadi tidak ada satupun yang dari dukun. Jadi kada usah khawatir. Insyaallah ini pesugihan syar'i. Pesugihan syar'i. Kenapa? Karena memang Sidin ini ngambil, ini isi kitab isinya diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, diambil dari apa? Dari perkataan para ulama. Faida akhadahal muslim bi'azimatin qawiyah. Kalau seorang muslim mengambil kitab ini, artinya isi kitab ini, kalau seorang muslim mengambil kitab ini bi'azimatin qawiyah, dengan tekad yang sangat kuat, wa niyatin shadiqah, dan niat yang benar, intafa'a biha insyaallahu ta'ala, maka dia pasti mendapatkan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat baik, tekadnya kuat. Maka kita atur, kita tata niat kita, jangan kada baik niat kita. Niat kita kalau sugih, aku ingin menggunakan hartaku untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu salah satu niat sugih yang baik adalah kalau Allah kasih kemudahan rizki kepadaku, maka hartaku semuanya akan aku gunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, untuk menyenangkan kedua orang tua. Baru yang ketiga, menyenangkan siapa. Pokok gunakan harta kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Itu sudah mencakup semuanya. Kita menyenangkan hati orang tua, Nabi Muhammad senang. Kita menyenangkan hati fakir miskin, Nabi Muhammad senang. Kita menyenangkan anak yatim, Nabi Muhammad senang. Jadi kalau kita ini belum sugih, maka minta sama Allah, ya Allah berikan aku kecukupan. Kalau engkau berikan aku kecukupan, aku niatkan kekayaan yang engkau berikan kepadaku untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk hanya mewah-mewahan, pamer-pamer kada. Ya. Jadi disebutkan oleh Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus, Jarsidin, siapapun mengambil isi daripada kitab ini dengan tekad yang kuat, dengan niat yang baik, insyaallah pasti dia akan mendapatkan manfaat. Wa dhaharat atharuha alaih, dan nanti akan nampak sebelum kita belajar kitab ini dan setelah kita belajar kitab ini, sebelum kita mempraktekkan isi kitab ini dan setelah kita mempraktekkan isi kitab ini, nanti akan lain. Akan nampak bekas-bekas kita ini mempraktekkan isi daripada kitab
kaifa takunu ghaniyan. Karena Allah mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah itu menjadikan setiap sesuatu pasti ada takdirnya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang sugih, menjadi orang kaya, maka Allah akan mudahkan kita untuk mempraktikkan isi daripada kitab kaifa takunu ghaniyan. Kok kita sudah belajar kitab ini, kok kita malas untuk mempraktekkan isi daripada kitab ini? Memang takdir kita jadi orang miskin. Itu maksud Sidin itu kayak itu. Jadi yang ditakdirkan sugih bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan kitab ini, maka Allah akan mudahkan untuk mengamalkan. Kalau kita sudah mendengar, membaca, mendengar, kok tidak ada gerak hati untuk mengamalkan isi kitab ini, berarti memang Allah tidak mengkehendaki ulun pian jadi orang sugih. Makanya ayo niatnya diperbaiki. Kok pian minta sugih itu niat pian apa kalau dikasih sugih? Kalau niat pian baik, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Allah Maha tahu gitu loh. Kalau niatnya kada baik, maka nanti Allah kada ngasih. Maka dari itu ayo perbaiki niat, kuatkan tekad untuk mempraktekkan isi daripada kitab ini. Inna min rahmatillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, para bangsa manusia ini, annahu abaha lil khalqi at-talab. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah kepada kita, kita ini diperbolehkan untuk mencari, kita diperbolehkan untuk bekerja. Walaupun Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Allah tidak melarang kita untuk kerja. Ingat ya, Allah menciptakan kita ini untuk apa? Untuk ibadah. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Tapi walaupun Allah menciptakan kita untuk beribadah, tapi Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Ini bentuk rahmat Allah. Coba seandainya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali semua rizkinya aku tanggung, semua makanannya aku tanggung, semua tempat tinggalnya aku tanggung, semua pakaiannya aku tanggung, semua kendaraannya aku tanggung, kata Allah. Kemudian Allah melarang kita untuk bekerja, kan kada nyaman. Jadi walaupun Allah menciptakan kita ini untuk beribadah, dan Allah sudah menjamin rizki kita, Allah sudah menjamin tidak ada satupun binatang melata termasuk manusia kecuali rizkinya sudah dijamin, ditanggung, diatur oleh Allah. Tapi Allah itu rahmat sama kita, Allah itu sayang sama kita, sehingga Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Walaupun rizki sudah dijamin, walaupun rizki sudah ditanggung, tapi Allah tidak melarang kita untuk begawi. Ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bekerja itu bisa bernilai pahala. Bekerja itu bisa jadi ibadah. Bekerja itu bisa menjadi ladang pahala seorang suami untuk istrinya, seorang suami dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat. Makanya Sidin, inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalq at-talab. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita para makhluk, kita ini diperbolehkan begawi. Walam yukallifhum izalata ma fit tab', dan Allah tidak memaksa ulun, kada maksa kita semuanya untuk menghilangkan yang namanya watak tabiat. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, makanlah dari rizki-rizki yang halal dan baik di atas muka bumi ini. Ini adalah perintah Allah kepada kita untuk makan rizki yang halal dan baik. Dan Allah tidak melarang, jangan makan. Kada. Allah memperbolehkan.
Karena kita ini perlu makan, kita perlu makanan yang baik, akhirnya kita berjalan menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan para orang-orang yang mana perniagaan, toko, jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan kita kerja, tapi kerjanya kita jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita begawe lupa. Ada kewajiban kita, sholat lupa, puasa lupa, thalabul ilim lupa. Sampai banyak orang yang Masya Allah begawe terus, aur terus, sampai kada sempat tulah ke pengajian, di mana-mana kada sempat. Hari apapun kada sempat, pokok hanya ngurusi gawian. Kada bisa seperti itu, ya, kada bisa seperti itu. Jadi silahkan kita bekerja, tapi pekerjaan kita jangan sampai melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akalal mu'min min kasbi yadihi. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang mukmin adalah makanan dari hasil jerih payah seorang. Sebaik-baik makanan yang kita makan adalah makanan yang kita hasilkan dari jerih payah kita kerja. Dari tangan kita, artinya dari jerih payah seorang. Jadi benar-benar kita ini benar-benar mikir makanan seorang kayak apa. Akhirnya kita kerja, ada yang ke kebun, ada yang jadi guru, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di perusahaan, ada yang kerja di kantor. Ini kita menghasilkan uang dari kita bekerja, dari kita berusaha. Ini Masya Allah, sebaik-baik makanan yang kita makan untuk kita, istri dan anak-anak kita adalah hasil jerih payah seorang. Bukan hasil pemberian orang, bukan. Apalagi hasil mengemis, bukan. Jadi hasil jerih payah seorang. Alhamdulillah, ya, pian-pian semuanya punya gawian, punya kerjaan. Yang kada bisi gawian, ayo begawi. Apalah yang bisa kita lakukan? Jangan menjadi orang yang malas dan niatkan untuk menggapai ridha Allah. Niatkan agar istri dan anak-anak kita kada minta, mereka kada mengeluh, mereka tidak mengeluh kepada orang lain. Kita begawi, kita kerja, maka pekerjaan kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzalika dalilan, maka itu semuanya adalah dalil ala ma dzakarnahu min ibahatil harakah fi talabir rizq. Ini dalil menunjukkan bahwasanya boleh bekerja, boleh mencari rizki, wa annal mutaharrik fi talabihi la yatanafa ma'a ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi akabirus sahabah radhiyallahu anhum. Jadi bekerjanya seseorang mencari rizki itu tidak menafikan apa-apa yang datang dari Al-Quran. Allah sudah menanggung rizki, tidak menafikan itu. Orang kerja itu tidak menafikan jaminan rizki dari Allah. Hadis yang menjelaskan tentang jaminan rizki dari Allah, atau perkataan-perkataan para sahabat yang menjelaskan tentang jaminan rizki dari Allah. Ini kita bekerja sama sekali tidak menafikan itu semuanya. Bahkan nanti disebutkan juga ada sahabat-sahabat yang kaya raya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dagang beliau. Sayyidina Uthman ibnu Affan, sugih. Banyak sahabat-sahabat yang kaya raya, Masya Allah, luar biasa. Nah itu nanti insya Allah akan kita pelajari, ya, pelan-pelan bagaimana dari kitab ini. Semoga Allah kasih kemudahan kita semuanya dalam urusan rizki. Dan semoga ketika Allah ngasih rizki kepada kita, kita kada lupa niat kita hari ini, ya Allah, berikan kemudahan kepada kami rizki yang mudah. Berikan kepada kami rizki yang mudah. Mari kita sama-sama baca doa taisiri rizik. Jadi pian amalkan setiap pagi kalau bisa dibaca. Nanti ulun ijazahkan, pian amalkan di dalam kitab Dalilul Muslim susunan Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun, halaman 132. Halaman 132. Di situ ada doa li taisiri rizik. Ini kita baca kitab Kaifatakunu Gonian, bagaimana kita bisa jadi orang kaya yang diridhoi oleh Allah. Dan mari hari ini ulun ijazahkan kepada pian doa untuk mempermudah rizki. Karena bagaimanapun kalau rizki mudah, Allah kasih kemudahan rizki sama pian, insya Allah pian tambah nyaman, bersedekah nyaman.
ya, hendak hadir majelis nyaman, hujan bisa tulak ke majelis. Kenapa? BIC rodanya yang dulu 2 sekarang 4. Semoga yang rodanya 2 nanti tambah 2 lagi jadi 4. Amin. Kalau BIC mobil ajak-ajak gitu ya. Ajak-ajak tetangga, diajaki, dibawai, ayo kita tulakan ke majelis ini, hari ini majelis ini. Jadi BIC mobil itu tulis jadwal, pokok hari ini mobil ulun tulak ke sana, hari ini tulak ke guru ini, hari ini tulak ke guru ini, gitu loh. Dibawai tetangga, ya. Syukur-syukur kalau pian bisa nukar bensin seorang gitu. Kadang minta yo 5.000 ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada doa li taysiri rizq. Jadi Abuya Al-Habib Hasan Baharun, Sidin itu, ini amalan Sidin yang terkumpulkan dalam kitab Dalilul Muslim. Dari amalan Sidin yang banyak ini, 3 diantaranya langsung dapat bisyarah wal isyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak amalan Sidin, di antara puluhan amalan ini 3 diantaranya langsung dapat dari isyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sholawat daf'ul bala. Di sini ada sholawat daf'ul bala, sholawat tolak bala. Yang kedua, sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa syafi'il akhirih. Itu Sidin dapat isyarat, walaupun yang ngarang lain Sidin, tapi isyarat langsung dari Rasulullah. Makanya kami di Dalwa setiap baca isya, ya, baca tibbil qulub sekian kali untuk yang sakit, baik siapapun yang sakit. Yang ketiga ini doa li taysiri rizq. Doa untuk mempermudah rezeki. Amalkan. Ba'da subuh sudah ulun kasih sholawat busyra, ditambahi lagi ini. Gak panjang, sedikit aja. Ya, sedikit aja. Jadi mari kita sama-sama baca sekali. Setelah itu nanti ulun ijazahkan kepada pian. Setelah itu mulai esok pagi niatkan untuk mengamalkan, dan semoga Allah kasih kemudahan rezeki untuk pian-pian berataan. Terutama yang lagi sakit, ekonominya lagi susah, ya, kita doa sama-sama. Pokok semoga dengan berkat kita baca doa di taysiri rizq, dengan berkat Abuya Al-Habib Hasan Baharun, dengan berkat kitab ini, semoga Allah kasih kemudahan urusan rezeki. Kalau kada jadi orang sugih, jadi orang cukup. Jangan jadi orang miskin. Hah? Pokok kalau kada sugih cukup. Pilih mana bian? Cukupkah sugih? Pokok kalau kada sugih cukup, ya. Kalau kada sugih cukup. Tabungan kada ada. Tabungan kada ada, tapi bisa umroh, bisa nukar mobil, bisa. Tapi tabungan kada ada. Ini lain orang sugih namanya. Lah tabungan kada ada, tapi hendak nukar mobil, bisa. Hendak beli sepeda motor yang tanyaman sedikit, bisa. Nah, memperbaiki rumah, bisa. Lah itu namanya orang cukup. Ya, semoga pian kalau kada sugih cukup berataan. Amin. Mari sama-sama diangkat kedua tangannya. Kita baca sama-sama, baca sholawat busyra 5 kali. Setelah baca sholawat busyra, baca doa di taysiri rizq bersama-sama. Setelah itu kita ijazahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Ayo baca semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Mari sama-sama diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma اكتف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. اللهم إني أشهد أن الفضل بيدك فأعطني علمي ورزقي بسهولة بين خلقك حتى يشهد الناس عجائب فضلك وخص لي برحمة منك تنجيني بها من شر أشرار خلقك واجعلني مطيعا لشكرك حتى أفوز فوزا عظيما. اللهم يا عليم بحالي استر ضعف حالي وأغنني بالمال الكثير من أي أسباب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu doa nanti dibaca
wali Allah maghfir fi qalbi raja'ak, terus la haula wala quwata illa billah, itu kalau bisa 100 kali dalam satu hari. Kemudian yang terakhir, doa yang terakhir tadi itu dibaca 7 kali. Ya. Jadi pian nanti silahkan cari kitab Dalilul Muslim seperti ini. Jadi amalan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, doa li taisirir rizq, sholawat daf'ul bala, ada semuanya di sini. Dan sebagaimana ulun mendapatkan ijazah semua amalan-amalan ini dari guru-guru mulia, maka ulun ijazahkan khususnya doa li taisirir rizq tadi kepada pian semuanya. Ucapkan kami terima ijazahnya, qabiltu ijazah. Silahkan diamalkan dan semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan rezeki pian. Allah mudahkan urusan-urusan pian. Semoga Allah mudahkan pian-pian untuk menjadi orang yang cukup, orang yang sugih, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ambil barokah kitab adab. Kitab yang menjelaskan tentang adab, melanjutkan pelajaran yang lalu menjelaskan tentang adab-adab tidur. Yang ke-14 adab guring, adab tidur, saling berjauhan antara teman ketika akan tidur bersama orang lain. Jadi minimal ada jarak. Kalau kita tidur rame-rame itu ada jarak, ya. Disunahkan seperti itu. Yang ke-15 meletakkan tangan di bawah pipi di permulaan tidurnya. Jadi kita kalau tidur kita ini berpangku dengan tangan. Jadi kita ini meletakkan tangan di pipi kita. Ya, ini dianjurkan di awal-awal tidur. Nanti setelah kita tidur kok tangan ini lepas atau kayak apa, itu urusan nanti. Yang penting ketika hendak tidur, di awal-awal tidur kita letakkan tangan kita, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah qala Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddih. Jadi Rasulullah itu kalau hendak guring pada malam hari, sidin meletakkan tangannya di bawah pipinya. Yang ke-16 membaca dzikir sampai tertidur. Jadi biasakan kalau kita guring tuh sambil menunggu kita tertidur, perbanyak dzikir. Kalau kita masih misalkan bisa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka baca itu semuanya. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupkan masing-masing setiap 3 kali tiupkan dari atas kepala. Jadi jangan diremehkan. Ini ajaran-ajaran para ulama, para salaf, apalagi yang diajarkan Nabi. Jadi misalkan kayak baca surat Ikhlas 3 kali. Nanti sekali Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ditiupkan. Ya. Diusapkan dari ujung kepala sampai ini sunnah. Apa kaitannya gitu? Mungkin orang bertanya-tanya, itu nanti akan dilindungi dari segala mara bahaya, misalkan dilindungi dari gangguan setan. Masa kayak gitu aja bisa? Loh, kalau Allah berkehendak dan ini ajaran para salaf, jangan ditinggalkan. Kayak setiap pian baca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Itu dianjurkan kita meletakkan tangan di atas kepala kita. Barang siapa yang mengamalkan itu tidak akan terkena penyakit stroke dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf. Loh, itu dipraktikkan para ulama. Jadi jangan diremehkan. Misalkan pian kita baca Wirdul Latif. Di Wirdul Latif itu ada lau anzalna. Baca. Tangan kita, tangan kanan taruh di atas. Makanya ulun marah kalau ada santri baca lau anzalna kok tangannya tidak ditaruh di atas kepala. Sombong itu santri itu. Ya, sombong. Guru-guru kita aja, ulun biasa guru Abu Yazin Baharun, ini ulama Habib lagi, guru besar. Tapi kalau baca kayak gini, dan ulun melihat ketika di Makkah santri-santri Abu Yazin sendiri, Abu Yazid Ahmad seperti ini juga. Artinya mereka mengamalkan amalan para ulama. Jadi jangan diremehkan. Walaupun nanti di luar sana banyak orang ngomong, itu bid'ah, itu urusan mereka. Yang penting guru kita mengamalkan, ulama-ulama kita mengamalkan, ya sudah. Itu amalan lau anzalna, baca. Dia taruh di atas kepala. Atau misalkan pian baca Hizib Nasr karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Hizib Nasr kalau Imam Haddad itu ada lau anzalna. Dan itu pokok setiap baca lau anzalna, taruh tangan di atas.
Jadi taruh di kepala. Ini faedahnya luar biasa. Seperti mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiupkan, itu faedahnya luar biasa dan itu langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang datang langsung dari Nabi. Jadi itu yang seperti itu jangan kita remehkan. Kemudian nanti setelah zikir semuanya terus sambil zikir. Zikir yang sudah kita baca macam-macam tadi ya sudah sholawat dah. Karena sholawat itu termasuk di zikir. Karena tidak ada sholawat yang melepaskan lafaz Allah di dalamnya. Coba cari sholawat yang di situ melepaskan lafaz Allah. Minimal Allahumma atau sallallahu. Pasti ada lafaz Allah. Berarti itu termasuk di zikir. Jadi berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza awal insanu ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan." Ketika seseorang itu berbaring pada tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan itu berebut mendatanginya. Jadi ketika kita hendak guring tuh, malaikat, setan sama-sama berebut untuk mendatangi ulun pian. Fayaqulul malak, malaikat akan mengatakan kepada kita, "Ikhtim bi khair, ikhtim bi khair." Akhiri masa masa sadar pian. Artinya ayo akhiri masa terjaganya pian itu dengan apa? Dengan kebaikan. Setan ngomong, "Ikhtim bisyar." Ikhtim bisyar. Kata setan, akhiri masa sadar, masa terjaganya pian dengan keburukan. Makanya kalau orang tidur, mencek HP, dengarkan musik dangdut, berarti dia mendengarkan omongan siapa? Yang dia amalkan omongan siapa? Syaitan. Malaikat nyuruh ikhtim bi khair, ikhtim bi khair. Ayo akhiri masa sadar pian dengan kebaikan. Ternyata malah keburukan, apalagi nonton yang kada-kada, sebelum tidur melihat di YouTube yang kada-kada, buka internet yang kada-kada, melihat yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan yang melalaikan kita kepada Allah. Kalau seperti itu berarti kita ini mengamalkan amalan siapa? Syaitan. Fa in dzakarallaha azza wa jal hatta tahlibahu ainu taradal malak asyaitan wa bata yaqla'uh. Ketika seseorang menutup amalannya dengan kebaikan, artinya masa terjaganya itu ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia terlelap, sampai mata terpejam, kemudian dia tidur dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taradal malak, maka malaikat akan menolak, malaikat akan menyingkirkan setan yang tadi bisik-bisik, wa bata yaqla'uh, dan malaikat akan senantiasa mulai dari dia tidur sampai dia bangun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bata yaqla'uh ay wa batal malak yahfaduh. Yaqla'uh ay yahfaduh. Malaikat akan menjaga orang yang tidur dalam keadaan zikir. Jadi kita tidur, makanya orang tidur dalam keadaan zikir itu dijaga sama malaikat. Ya? Dan kita pingin tidur kita ini ya baca sholawat lah sebelum tidur tuh. Tadi sudah kita baca subhanallah sudah, alhamdulillah sudah, kemudian Allahu Akbar sudah. Kita kan pingin setiap tidur itu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita-kita yang belum mimpi Rasulullah. Ya Allah, ada kisah orang yang pertama kali ulun bawa ini kiswah ini malam Kamis yang sebulan yang lalu, itu ada orang tuh malam Kamis itu jamaah kita, ya, mencium ini, kemudian malam tidur mungkin saking kegenangan mungkin ya, sebelum tidur mungkin dia memperbanyak baca sholawat kegenangan sama Rasulullah, malam itu juga mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendengarkan ada orang berkisah mimpi Rasulullah, kita percaya. Urusan dia berdusta itu urusan dia sama Allah. Tapi mimpi Rasulullah itu adalah nyata. Kata Rasulullah, "Man ra'ani faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Karena setan itu enggak bisa menyamar diriku, kata Nabi. Masya Allah, ini hanya mencium kiswah malamnya mimpi. Lah kita ini Allah hadir majelis beribuan kali, baca sholawat ribuan kali. Kenapa sampai sekarang belum mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada kisah
Seorang murid minta amalan kepada gurunya. Guru, ulun minta amalan supaya ulun ini bisa mimpi Rasulullah, supaya ulun bisa mimpi Rasulullah. Guru, ulun minta amalan. Akhirnya kata gurunya, bujurkah ikam ini hendak mimpi Rasulullah? Inggih guru, ulun pingin mimpi Rasulullah. Guru, tolong guru, ulun minta amalan. Guru, ulun minta amalan. Ulun pingin mimpi Rasulullah. Akhirnya gurunya ini ngasih perintah, bukan amalan, ngasih perintah dulu. Ya sudah, kalau ikam ini pingin mimpi Rasulullah malam ini, Jarsidin, tuh ada makanan banyak. Jadi pas datang ke tempat gurunya, ini guru ini baru selesai makan malam, banyak makanan yang sangat enak. Kata gurunya, itu makan, sisa makananku ini masih banyak tuh, makan. Tapi syaratnya jangan minum setelah makan, langsung guring. Guring itu di sana, guring di situ. Setelah makan suruh langsung guring, kada boleh minum. Dan dengan syarat makannya banyak sehingga kenyang. Tapi nggak boleh minum. Akhirnya murid ini suruh makan senang. Makan banyak. Jar guru jangan minum. Akhirnya kada minum, langsung guring. Ya. Paginya ketika murid ini bangun, diajak sholat berjamaah sama guru, selesai wirid, murid ini langsung ngadep ke gurunya. Guru, jarpian kalau ulun makan, ya, kemudian sampai kenyang tanpa minum, ulun bisa mimpi Rasulullah. Jarsidin, aku tidak menjanjikan mimpi Rasulullah, aku hanya nyuruh ikam nih makan sampai kenyang, tapi jangan minum. Itu aja. Tapi kenapa tadi malam ulun kada mimpi Rasulullah, guru? Mimpi apa ikam tadi malam? Akhirnya jar muridnya, ulun mimpi, ya Allah, seolah-olah ulun dalam mimpi itu ulun melihat air yang sangat banyak. Air yang sangat banyak, dingin airnya. Langsung ulun minum sepuasnya. Dan ulun senang, Masya Allah luar biasa. Mimpi air. Akhirnya jar guru, lah itulah manusia. Itulah orang. Dia akan mimpi apa yang dia pikirkan sebelum tidur. Coba apa yang ikam pikirkan sebelum guring tadi itu? Ulun mikir, masa guru ini nyuruh makan kok kada dikasih minum. Akhirnya ulun ini kepikiran nih, minum. Makanya ketika tidur mimpinya air. Kenapa? Karena memang sebelum tidur yang dipikirkan apa? Air. Maka mimpinya yang keluar juga air. Begitu juga orang. Kalau sebelum tidur itu yang dipikirkan Rasulullah. Yang dipikirkan Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sampai dia terpijim itu matanya itu. Sampai matanya itu terlelap. Dia hanya baca sallallahu ala Muhammad sambil tasbih digital dipijik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tidur. Dan dia baca salawat itu sambil merenungkan Rasulullah. Apalagi baca salawat adrikiyah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Artinya adrikni itu temui aku ya Rasulullah. Adrikni temui aku ya Rasulullah. Adrikni temui aku ya Rasulullah. Baca sambil direnungkan, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Direnungkan sampai dia tertidur. Enggak terasa dia tertidur. Sebelum tidur tadi terbayang-bayang Rasulullah. Sebelum tidur terbayang-bayang Nabi Muhammad. Sebelum tidur itu bayangkan bagaimana wajah Nabi Muhammad, bagaimana cara jalannya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu senyum Nabi Muhammad. Apalagi biar sempatkan baca tentang kisah Nabi Muhammad. Misalkan kisah Nabi Muhammad bersama anak yatim, kisah Nabi Muhammad bersama fakir miskin. Pian baca kisah-kisah. Biasanya orang kalau sebelum tidur nonton sinetron, maka nanti masuk tuh artis-artis masuk dalam mimpinya. Bahkan seolah-olah dia artisnya umpat main sinetron. Karena terbawa. Jadi kalau kita sebelum tidur ini membaca cerita tentang Rasulullah, atau kalau sama-sama buka YouTube, yang ada kuota buka YouTube, dengarkan kisah Rasulullah pakai headset, dengarkan kisah Rasulullah, bagaimana Rasulullah, kisahnya Rasulullah. Akhirnya nanti kebawa tuh. Pian tidur tak terasa
pian tidur dalam keadaan memikirkan seorang manusia yang mulia, memikirkan seorang manusia yang ketika seorang hamba mimpi berjumpa dengan beliau, maka sungguh hamba ini telah melihat beliau. Dan orang kalau mimpi Rasulullah sekali saja mimpi Rasulullah, dia tidak akan mati kecuali nanti Rasulullah akan datang dalam keadaan terjaga. Orang kalau mimpi Rasulullah sebelum meninggal nanti Rasulullah datang dalam keadaan terjaga. Minimal ketika sakaratul maut, yang datang bukan hanya malaikat Israel, tapi juga baginda agung Nabi besar Muhammad akan datang kepada orang-orang yang pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca di awal-awal majlis, khairal bariyah, inni muhibbun bidzikri Ahmad, inni muhibbun bidzikri Ahmad, bashir muhibban ya sidi walau biruya. Renungkan, ini arti qasidah itu luar biasa. Apa jar qasidah tadi? Inni muhibbun bidzikri Ahmad, sesungguhnya aku ini adalah orang yang suka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, mengingat-ingat Nabi Muhammad. Bashir muhibban ya sidi, maka kasih kabar gembira kepadaku wahai tuanku, yaitu Rasulullah, walau biru'yah, walaupun dalam keadaan mimpi, walaupun dalam keadaan mimpi. Jadi Masya Allah, makanya sebelum tidur adab kita, dan supaya malaikat menjaga kita sampai kita bangun, maka banyak zikir. Baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, sambil membayangkan Rasulullah. Insya Allah itu akan lebih mudah pian untuk mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika pian itu sudah mimpi sekali, pingin tambahi lagi sampai pian nanti akan bisa berjumpa langsung dalam keadaan yaqdhah. Orang mimpi Rasulullah sekali ketagihan, bukan merasa cukup ya Rasulullah, cukup, alhamdulillah ulun sudah mimpi Rasulullah, kada. Tapi esok pengen mimpi lagi, esok pengen mimpi lagi, esok pengen mimpi lagi, esok pengen mimpi lagi. Bahkan kalau biasa mimpi kok kada mimpi, sedih. Biasa mimpi kok kada mimpi, sedih. Dia akan merasakan sepi, merasakan menangis. Maka dari itu, ayo kita niatkan mengamalkan tadi hadis Rasulullah. Setiap orang tidur, maka setan akan lari, malaikat akan lari. Sama-sama bisik-bisik. Kata malaikat, ayo tutup masa sadar pian, masa terjaga pian dengan apa? Dengan kebaikan, dengan zikir. Setan juga bisik-bisik, ayo tutup masa terjaga pian dengan keburukan, naudzubillah. Maka dari itu mari kita niatkan, ya, sebelum tidur banyaki baca sholawat. Sebelum tidur banyaki baca sholawat, ya, dan direnungkan, bayangkan tentang Rasulullah, lupakan semuanya, masalah dunia, masalah usaha, masalah apa, lupakan. Pokok sebelum tidur masa-masa indah untuk mendengarkan, untuk mengingat-ingat manusia terindah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kita perlu yang namanya belajar. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang seperti itu. Semoga kita bisa mengamalkan apa-apa ilmu yang kita pelajari pada hari ini, sehingga insyaallah malam ini adalah malam indah untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.